Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di Gerakan Membaca Alkitab Rutin bersama GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Luar biasa di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan segar, kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga saya mendapatkan satu pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap berwaspada, tetap bersiaga ya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu saat ini tantangan dunia semakin hari semakin mencekam. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan belajar di dalam pembacaan firman Tuhan di 1 Petrus. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal 5, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, di mana kalau perikopnya di situ, gembalakanlah kawanan domba Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu ayat yang sangat penting buat kita, Bapak Ibu Saudara, adalah di mana ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan bacakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ini yang betul-betul yang kita harus mengerti ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop itu. Nah, ini saya bacakan, Bapak Ibu Saudara pasti seringkali mendengar akan ayat ini, tetapi perlu saya sampaikan sekali lagi dan berulang-ulang supaya kita betul-betul menjaga. Begini bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu poin yang sangat penting di sini yang saya mau bahas, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika umat manusia itu jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, iblis menjadi penguasa di dalam dunia ini. Ya, sekali lagi, ketika umat manusia jatuh dalam dosa, iblis menjadi penguasa di dalam dunia ini. Iblis menguasai seluruh sistem yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus sadar akan hal ini dan kita tidak bisa bermain-main dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca dibuka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa iblis menguasai situasi dunia yang saat ini. Dalam 1 Yohanes 5 ya, ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah mengerti dunia ini dikuasai oleh iblis, oleh si jahat, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di situ dikatakan sadarlah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari hal ini karena situasi kondisi dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa jahat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus di sini harus berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, karena sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalau kita mau pelajari sekali lagi, kuasa-kuasa jahat ini, Bapak Ibu Saudara, dipakai ya untuk memperbudak dan menawan orang-orang yang di luar Kristus.
Ya, karena saya yakin dan percaya orang-orang yang di dalam Kristus, ya, orang-orang yang di dalam Kristus ada perlindungan, ya, dari kuasa Roh Kudus. Tetapi kita tetap harus waspada dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita keluar dari perlindungan, ya, dari perlindungan Roh Kudus, iblis itu akan segera menelan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita keluar dari perlindungan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, coba buka di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menjadi penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis bekerja kepada orang-orang yang hidupnya durhaka, artinya orang-orang yang di luar Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, iblis tidak tinggal diam. Dia terus berkeliling mencari, ya, orang-orang yang lengah, Bapak Ibu Saudara, ya, yang lengah, ya, dengan situasi yang saat ini, mungkin dalam kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tidak ada masalah, ya, itu iblis juga berupaya dengan cara-cara yang seperti itu, yang tanpa kita sadari akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, dan satu titik iblis akan menerkam kita dan menelan kita, dan tanpa kita sadari, ya, kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, iblis akan secara rohani, Bapak Saudara, iblis akan secara rohani membinasakan seseorang yang meninggalkan perlindungan Allah. Sekali lagi, ya, iblis akan membinasakan orang-orang yang meninggalkan Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iblis zaman sekarang, ya, Bapak Ibu Saudara, menguasai pikiran dan perasaan kita, ya, pikiran dan perasaan kita. Bukan berarti iblis seperti pocongan, ya, yang menakuti seperti genderuwo, ya, yang menakut-nakuti dengan wajahnya yang begitu buruk, ya, itu baru kita tahu, waduh, itu iblis atau itu ketemu setan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita waspadai, jika iblis itu bercokol di dalam pikiran kita, ya, dalam bercokol dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus hati-hati, ya, ini yang sangat penting. Coba Bapak Ibu Saudara bicara, kita akan baca, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Matius 16 ayat 23, ya, setan-setan itu dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya, ya, perhatikan, tindakan orang percaya yang tidak menurut pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus hari demi hari, Bapak Ibu Saudara, karena disitulah ada kekuatan kita untuk melawan kuasa si jahat yang akan masuk dalam pikiran kita, perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba dibaca di dalam Matius 16, ya, Matius pasal 16. Ini tidak, kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, ya, yang tanpa kita sadari, ya. Perhatikan di dalam Matius 16 ayat 23, begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, iblis berupaya mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau pikiran kita, perasaan kita sudah tidak selaras dengan kuasa Roh Kudus, tidak selaras dengan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, segera Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini, ya, segera menyadari hal ini,
Ya, mungkin di situ ada perpecahan dalam keluarga, ada sesuatu jengkel, ada kedendaman dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini iblis, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ya untuk mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, yang mempengaruhi dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iblis berencana, ya, iblis berencana untuk merusak kita. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, iblis ini akan dihukum oleh Allah. Ya, iblis akan dihukum oleh Allah. Oleh sebab itu neraka itu dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk setan, untuk iblis, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau neraka itu bahasa Yunaninya adalah Gehenna, ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah tempat siksaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya. Itu bagi iblis dan setan-setan, Bapak Ibu Saudara. Nah, iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, ya, untuk mengajak kita, ya, untuk masuk di dalam kerajaan neraka ini, Bapak Ibu Saudara. Siksaan ini, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara buka di dalam Matius 25 ayat 41, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 25 ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sangat mengerikan kalau kita nggak menyadari hal ini, ya. Matius pasal 25 ayat 41, begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, saya bacakan. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikatnya." Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kalau kita kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak menyadari bahwa kalau kita kehidupan kita tidak nempel sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dimakan itu dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tidak akan ada kesejahteraan. Kehidupan kita tidak ada damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita selalu ada situasi-situasi yang tidak bisa bersyukur. Ya, itu iblis menghancurkan. Ya, iblis ingin menghancurkan rumah tangga suami dengan istri. Ya, ada masalah yang sedikit, ya, masalah yang sepele dijadikan bahan, akhirnya timbul kemarahan, ya, akhirnya terjadi perbenturan, ya, akhirnya terjadi perselisihan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis bisa bekerja dalam hal-hal ini. Kalau hal itu kita sadari, Bapak Ibu Saudara, wah, itu Bapak Ibu Saudara segera masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pasti tolong. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kuasa yang ada di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus, itu lebih besar kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, pekerjaan iblis zaman saat ini, Bapak Ibu Saudara, begitu tanpa kita sadari, begitu senyap, ya, yang tanpa kita sadari, ya. Kehidupan gadget, kehidupan teknologi yang terjadi saat ini. Teknologi baik Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga harus berhati-hati yang akan menjerumuskan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, musuh terbesar kita, Bapak Ibu Saudara, bukan saudara kita, ya, bukan gembala kita, ya, bukan suami, istri, anak kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Musuh kita bukan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Ya, musuh kita bukan saudara seiman kita. Ya, musuh kita bukan pengurus, musuh kita bukan sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami, musuh kita adalah iblis, Bapak Ibu Saudara, yang ingin menghancurkan keharmonisan, yang ingin menghancurkan damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita mau bicara tentang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita mau buka di dalam Efesus, Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, seringkali kita mendengar hal ini, tetapi ini sangat penting kalau kita tidak melakukan dan kalau kita tidak mengerti dalam hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Tipu muslihat iblis, ya, sekali lagi, tipu muslihat iblis yang tanpa kita sadari terkena kita, akhirnya merusak kehidupan kita. Perhatikan, mari kita buka di dalam Efesus, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 6. Ya, puji Tuhan. Efesus pasal 6, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat yang ke-10, ya Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, Efesus pasal 10 sampai ayat yang ke 18, Bapak Ibu Saudara ya. Ini sangat penting ya. Tapi saya satukan satu poin yang saya mau sampaikan di ayat yang ke-11-nya dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Perhatikan saudara ya, perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya di sini Bapak Ibu Saudara kita paham dalam situasi apapun juga Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus untuk melawan kuasa jahat Bapak Ibu Saudara, tipu muslihat iblis, supaya kehidupan kita tetap ada damai sejahtera. Harus tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harus tinggal di dalam Tuhan. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu Saudara tidak lain bukan juga banyaklah berdoa. Baca akan kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara itu bisa menangkis setiap tipu muslihat iblis Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Yesus di saat dicobai, iblis menggunakan firman. Kalau kita sendiri Bapak Ibu Saudara nggak mengerti firman, apa yang kita mau lawan dengan tipu muslihat iblisnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga di saat ada tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa menangkisnya, kita bisa melawannya Bapak Ibu Saudara dengan perisai iman kita. Oleh sebab itu iman kita tetap teguh Bapak Ibu Saudara. Jangan tergoyangan dengan situasi yang kondisi apapun juga. Kadang-kadang iblis menebarkan kekhawatiran, iblis menebarkan kekecewaan, iblis menebarkan kedendaman. Bapak Ibu Saudara, iblis memberikan kegelisahan. Tapi kalau iman kita teguh bahwa kita punya Allah yang setia, ya, kita punya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita bisa mengatasi itu semua karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita punya Bapak yang baik, dia nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Perhatikan, Tuhan tak pernah tinggalkan sedetik pun. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percayalah, Tuhan mengasihi kita lebih dari segalanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Engkau jamah hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Perlindungan-Mu menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.